Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan materi tentang perubahan dan masalah yang menuntut perubahan dalam pendidikan dalam mata kuliah difusi inovasi pendidikan. Kita bahas ke dalam materi. Di sini ada tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan konsep perubahan sosial serta mengidentifikasi faktor-faktor penyebab dan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat dan dunia pendidikan. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis hubungan antara pendidikan dan perubahan sosial serta menjelaskan bagaimana pendidikan berperan sebagai agen perubahan. Lalu yang ketiga, mahasiswa mampu menguraikan strategi peningkatan mutu pendidikan berdasarkan 3 pilar kebijakan pendidikan nasional dan 4 pilar pendidikan menurut UNESCO. Baik, selanjutnya kita masuk ke materi pertama, yaitu perubahan sosial. Apa itu perubahan sosial? Perubahan sosial adalah perubahan dalam interaksi, hubungan antara manusia, dan sistem sosial masyarakat yang berlangsung seiring waktu. Perubahan ini dapat mencakup berbagai aspek, mulai dari pola pikir, sikap, norma, nilai, hingga pola perilaku dalam masyarakat. Perubahan sosial juga merupakan suatu variasi cara-cara hidup, baik karena perubahan kondisi geografis, kebudayaan material, ideologi, maupun adanya difusi atau penemuan-penemuan. Selanjutnya adalah contoh perubahan sosial. Contoh perubahan sosial itu terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, perubahan pada segi struktural masyarakat, seperti pola-pola perilaku dan pola interaksi antar anggota masyarakat. Lalu yang kedua, perubahan pada segi kultural masyarakat, seperti nilai-nilai, sikap-sikap, serta norma-norma sosial masyarakat. Lalu yang ketiga adalah perubahan di berbagai tingkat kehidupan manusia, mulai dari tingkat individual, keluarga, masyarakat, hingga ke tingkat masyarakat dunia. Perubahan yang dapat menimbulkan ketidakseimbangan dalam suatu sistem masyarakat. Dan yang terakhir adalah perubahan yang terjadi dalam suatu struktur sosial dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya, kita masuk ke ciri-ciri perubahan sosial. Yang pertama, setiap perkembangan pada masyarakat tidak akan pernah berhenti karena pada kehidupan masyarakat akan selalu terjadi. Lalu yang kedua, perubahan tidak hanya dibatasi pada bidang kebendaan ataupun bidang spiritual. Ciri-ciri yang ketiga adalah perubahan memerlukan penyesuaian. Dan yang keempat adalah terjadinya suatu perubahan pada suatu lembaga kemasyarakatan, maka akan mempengaruhi lembaga yang lainnya untuk ikut berubah. Selanjutnya, kita masuk ke jenis-jenis perubahan sosial. Yang pertama itu berdasarkan waktu. Yang pertama ada evolusi, perubahan lambat dan berkelanjutan. Dan yang kedua ada revolusi atau perubahan cepat dan fundamental. Yang kedua adalah berdasarkan ukuran dampak, perubahan dengan skala kecil dan perubahan dengan skala besar. Yang ketiga berdasarkan alasan, perubahan dihendaki atau direncanakan dan perubahan karena tidak dihendaki atau tidak direncanakan. Yang keempat berdasarkan manfaat, perubahan progres dan perubahan regres. Dan yang terakhir adalah berdasarkan sifat perubahan, perubahan struktural dan perubahan proses. Selanjutnya adalah pendidikan dan perubahan sosial. Pendidikan dan perubahan sosial adalah dua konsep yang saling terkait dan saling memengaruhi. Pendidikan dapat menjadi agen perubahan sosial karena dapat mengubah cara berpikir individu dan kelompok, dan yang pada gilirannya dapat mengubah struktural sosial. Perubahan sosial seperti urbanisasi dan globalisasi juga dapat berdampak pada sistem pendidikan, misalnya dalam kurikulum dan metode pengajaran. Sistem pendidikan yang baik dan maju menghargai pendapat atau karya milik orang lain, orientasi masa depan, penduduk yang heterogen, serta sistem pelapisan masyarakat yang terbuka merupakan faktor pendorong dalam perubahan sosial itu sendiri. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang menjadi penyebab perubahan sosial. Faktor yang menjadi penyebab perubahan sosial itu terbagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama kita bahas adalah faktor internal. Faktor internal meliputi perubahan penduduk, penemuan baru, konflik, dan pemberontakan. Yang pertama dibahas adalah perubahan penduduk.
Perubahan jumlah kepadatan, komposisi, dan migrasi penduduk dapat memicu perubahan sosial karena mempengaruhi struktur dan fungsi masyarakat. Lalu yang kedua adalah penemuan baru. Penemuan baru terutama dalam teknologi dapat mengubah cara masyarakat berinteraksi dan beradaptasi, seperti kemajuan transportasi, komunikasi, dan pertanian. Lalu yang ketiga adalah konflik. Konflik antar individu atau kelompok dapat menyebabkan perubahan sosial, baik melalui proses akomodasi atau penyesuaian maupun perubahan struktur sosial. Lalu yang keempat adalah pemberontakan. Pemberontakan atau revolusi dapat mengubah sistem politik, ekonomi, dan sosial yang ada. Lalu yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor eksternal mencakup pengaruh kebudayaan lain, peperangan, bencana alam, dan perubahan geografis. Yang pertama kita bahas adalah pengaruh kebudayaan lain. Interaksi dengan masyarakat lain dapat memperkenalkan nilai norma dan praktik baru yang mengubah kebudayaan dan perilaku masyarakat. Yang kedua adalah peperangan. Perang dapat menyebabkan perubahan besar dalam struktur sosial, politik, dan ekonomi, serta perubahan dalam demografi dan budaya. Lalu yang ketiga adalah bencana alam. Bencana alam dapat memicu perubahan sosial, baik karena kerusakan infrastruktur, hilangnya nyawa, maupun perubahan dalam lingkungan fisik yang berdampak pada kehidupan masyarakat. Lalu yang keempat atau yang terakhir adalah perubahan geografis. Perubahan dalam lingkungan fisik seperti iklim, sumber daya alam, atau perubahan topografi dapat mempengaruhi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Adalah 3 pilar kebijakan pendidikan. Yang pertama adalah pemerataan dan perluasan akses pendidikan. Lalu yang kedua adalah peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing keluaran pendidikan. Yang ketiga adalah penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan citra. Selanjutnya adalah 4 pilar pendidikan UNESCO. Yang pertama adalah learning to know atau belajar untuk mengetahui. Belajar untuk mengetahui bertujuan mengembangkan kemampuan siswa dalam memahami dan mengembangkan pengetahuan yang mereka peroleh. Dalam pilar ini, siswa diajarkan untuk belajar secara aktif dan kritis, dan juga untuk mengembangkan kemampuan pemecahan masalah. Siswa mengembangkan penguasaan pengetahuan maupun ilmu tertentu. Guru berfungsi sebagai fasilitator. Di samping itu, guru dituntut untuk dapat berperan sebagai teman sejawat dalam berdialog dengan siswa. Lalu yang ketiga adalah dalam era digital seperti sekarang ini, belajar untuk mengetahui juga termasuk dalam belajar untuk memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam memperoleh pengetahuan. Sebagai contoh, siswa dapat memanfaatkan internet dan media sosial untuk mencari informasi dan berdiskusi tentang topik tertentu. Lalu yang kedua adalah learning to do atau belajar untuk melakukan. Belajar untuk melakukan bertujuan untuk mengembangkan kemampuan siswa dalam mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang mereka peroleh dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pilar ini, siswa diajarkan untuk mengembangkan kemampuan praktis seperti memecahkan masalah dan berinovasi. Akan bisa berjalan jika sekolah memfasilitasi siswa untuk mengaktualisasikan keterampilan yang dimilikinya serta bakat dan minatnya. Dalam era digital sekarang ini, belajar untuk melakukan juga termasuk belajar untuk menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dalam memecahkan masalah dan berinovasi. Sebagai contoh, siswa yang dapat belajar membuat program komputer atau aplikasi untuk menyelesaikan masalah tertentu atau memudahkan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yang ketiga adalah learning to live together atau belajar untuk hidup bersama. Belajar untuk hidup bersama bertujuan mengembangkan kemampuan siswa dalam hidup bersama dalam masyarakat yang multikultural dan global. Dalam pilar ini, siswa diajarkan untuk mengembangkan sikap dan nilai yang menghargai perbedaan dan mempromosikan kerja sama antar individu, kelompok, dan bangsa. Kebiasaan hidup bersama, saling menghargai, terbuka, memberi, dan menerima atau take and give perlu ditumbuh kembang. Yang keempat atau yang terakhir adalah learning to be atau belajar untuk menjadi. Belajar untuk menjadi bertujuan mengembangkan kemampuan siswa
dalam mengembangkan potensi diri dan mempersiapkan diri untuk kehidupan yang lebih baik di masa depan. Dalam pilar ini, siswa diajarkan untuk mengembangkan kemampuan intelektual, emosional, dan spiritual, berhubungan dengan bakat dan minat, perkembangan fisik dan kejiwaan, tipologi pribadi anak, serta kondisi lingkungannya. Selanjutnya adalah perubahan pendidikan. Yang pertama, perubahan pendidikan dapat berdampak pada perbaikan, meningkatkan kualitas pendidikan, serta sebagai alat atau cara baru dalam memecahkan masalah yang dihadapi dalam kegiatan pendidikan. Yang kedua, perubahan teknologi juga perlu diperhatikan, mengingat banyak hasil-hasil teknologi yang dapat dipergunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan seperti e-learning dan memanfaatkan online learning, serta pengelolaan informasi pendidikan yang dapat meningkatkan efisiensi pelaksanaan pendidikan. Dan yang ketiga, dalam konteks Indonesia, inovasi pendidikan umumnya merupakan suatu gerakan yang bersifat top-down, dalam arti inisiatif dalam melakukan inovasi selalu datang dari pihak pemerintah. Selanjutnya adalah upaya peningkatan mutu pendidikan. Upaya peningkatan mutu pendidikan melibatkan berbagai aspek, mulai dari peningkatan kompetensi guru, infrastruktur sekolah, hingga pendekatan pembelajaran yang lebih inovatif. Peningkatan mutu juga mencakup pengembangan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, penggunaan teknologi dalam pembelajaran, dan pentingnya partisipasi aktif dari seluruh pihak yang terkait dengan pendidikan. Kesimpulan, perubahan sosial merupakan dinamika yang tak terhindarkan dalam kehidupan masyarakat, mencakup perubahan pola pikir, nilai, norma, hingga struktur sosial. Faktor internal seperti penemuan baru dan konflik, serta faktor eksternal seperti pengaruh budaya luar dan bencana alam menjadi pemicu utama perubahan sosial tersebut. Dalam konteks pendidikan, perubahan sosial saling mempengaruhi dengan sistem pendidikan dapat menjadi agen perubahan sosial, dan sebaliknya, perubahan sosial mendorong transformasi dalam sistem pendidikan. Untuk menghadapi tantangan ini, pendidikan perlu diarahkan pada pilar-pilar pembelajaran UNESCO, yaitu belajar untuk mengetahui, melakukan, hidup bersama, dan menjadi. Pendidikan juga harus berorientasi pada pemerataan akses, peningkatan mutu, dan daya saing, serta penguatan tata kelola. Oleh karena itu, inovasi dan adaptasi teknologi menjadi kunci dalam meningkatkan mutu pendidikan dan menjawab tuntutan perubahan zaman. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.